karena pemilu sudah lewat dan sekarang kita mau menagih. Bang Adian, 5 bulan sudah apa yang dikerjakan atau Anda mau jujur-jujuran malam ini? Jujur saja, belum banyak yang bisa dilakukan. Ya pertama, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 5 Desember itu 65 hari. Bahkan kita dibagi komisi pun belum. Jadi selama 65 hari tidak tahu apa yang mau dilakukan. Karena berantem. Karena berantem di dalam. Nah, kenapa berantem? Tapi ini jujur, jarang-jarang ada politisi yang mau jujur. Silakan. Ya kenapa kemudian di DPR selama 65 hari ribut tidak putus-putus atau orang bilang berantem di luar sana? Ya saya pikir sudah hukum sejarah. Ketika ada pihak yang serakah, pasti muncul perlawanan. Ketika ada orang yang tamak, pasti akan ada penolakan. Ketika kemudian seluruh komposisi susunan kepemimpinan di DPR diambil oleh KMP saat itu, sementara mereka melupakan azas tertinggi dalam DPR sebagai musyawarah, saat itu terjadi pembangkangan. Masih ada dendam yang belum tersalurkan sepertinya? Karena selama 65 hari itu kan kita tetap dibayar rakyat. Oke. Interupsi. Yes, Mas Yunarto Wijaya. Jadi bukan masalah berantem sebulan, 2 bulan dan kemudian nggak bisa kerja. Kalau saya melihat, saya minta dikomentari ada nyanyian yang berbeda yang bisa jadi otokritik buat anggota Dewan sendiri. Ada yang tahu lagu Surat Buat Wakil Rakyat Iwan Fals? Ya. Dulu lagunya Wakil Rakyat paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu. Setuju. Yang sekarang DPR kita bukan begitu. Dan ini mungkin saya minta komentar Bang Adian sama Bang Ruhut. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian ketua umum. Nah, komentar. Siapa yang mau jawab lebih dulu? Bang Adian? Semua terserah Ibu Ketua Umum? Kalau dibilang semua terserah Ibu Ketua Umum, pasti yang bicara itu bukan orang PDI Perjuangan. Kenapa? Yang saya tahu di PDI Perjuangan tidak seperti itu. Sebelum kita masuk rapat sidang komisi dan sebagainya, kita dikumpulkan, kita bicara tentang apa yang menjadi pemikiran strategis kita dan sebagainya, kita konsultasikan dengan DPP, kita diskusikan sama-sama, kita putuskan. Ketua umum sebagaimana sebuah partai, sebagai seorang ketua umum, dia pasti punya kewenangan lebih. Tapi dia tidak mungkin mencampuri atau intervensi pada hal-hal yang ketika dia anggap tidak memaksa dan genting sifatnya. Tapi kalau kemudian memaksa dan genting, sebagai ketua umum sebuah partai, dia wajib intervensi. Dan wajib didengarkan? Iya, karena bagaimanapun juga kita jadi sedang... wakil rakyat atau wakil partai? Bagaimanapun juga kita sedang... Ya. Karena bagaimanapun juga kita berpartai. Oke. Bisa Teman-teman dijawab Bang Adian, mahasiswa, wakil rakyat atau wakil teman-teman partai? mahasiswa di sini pasti berorganisasi. Kita membuat struktur organisasi, kita membuat tingkatan organisasi dan sebagainya. Ketua sebuah organisasi memang harus didengar. Kalau tidak, kita tidak berorganisasi. Kalau mahasiswa tidak berorganisasi, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu alasan kedua, karena di partai kita perempuan bisa memimpin. Iya. Kalau di partai lain? Saya tidak tahu. Kalau di partai lain di bawah kaki ketua Dewan Syuro mungkin? Saya mau ke Bang Ruhut. Bang Ruhut. Ya, yang populer itu surga di bawah telapak kaki ibu, nggak ada di bawah telapak kaki lain. Siapa yang interupsi? Oh, dari mahasiswa interupsi, silakan. Baik, saya Cecep Irwansyah dari Universitas Pajajaran. Kalau menurut saya anggota DPR saat ini sangat tidak membanggakan bapak-bapak, ibu-ibu atau cepopong yang di depan. Kenapa? Karena pertama sudah banyak yang tersangkut kasus korupsi dan sudah banyak juga yang mulai dipenjara. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang mewah di tengah kesengsaraan rakyat. Dan yang ketiga yang saya sangat tidak sepakat atau tidak setuju, anggota DPR banyak yang berantem sendiri, sibuk ngurusin partainya sendiri. Bisa dilihat dari sidang kemarin, ketika sidang pertama Cepopong yang kehilangan palunya. Menjaga palu sidang saja tidak bisa, apalagi menjaga rakyat kita semua. Terima kasih. Baik.
Saya membuka kepada 10 perwakilan rakyat. Siapa yang mau pertama menjawab interupsi mahasiswa tadi? Saya duluan karena mau menanggapin Toto. Bang Rohut duluan. Ya, terima kasih. Singkat Natswa, saja Bang Rohut. Pimpinan didaftar aja siapa. Itu ya. Bang Natswa, kita harus berani mengkoreksi diri. Jadi inilah saya mohon, itu yang saya katakan tadi. Duduk di DPR, memang kita mewakili partai. Tapi ingat, kita Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang pertama. Oke. Sudah itu yang kedua. Apa yang dikatakan Adian juga betul. Kenapa? 2 bulan ini udah di DPR kok ada merah putih dan Indonesia hebat. Saya penyeimbang fraksi Demokrat di tengah. Karena itu, ya, karena itu, waktu ribut 2 bulan, saya bilang, nggak malu kita makan gaji buta. Diminta saya mencabut kata-kata, saya tidak cabut. Karena itu, jujur saja Natswa, ya, DPR itu harus berani mengkoreksi. Adik kita betul, tapi saya mohon dengan kerendahan hati, kami 560. Yang korupsi paling 10%. Masih banyak yang baik. Yang hadir ini yang baik-baik. Yang baik. Siapa yang? Interupsi. Siapa? Mas Arief Suditomo, silakan dari Partai Hanura. Najwa, daripada ngomongin hal-hal yang buruk-buruk, saya ingin kasih contoh. Kenapa kita tadi berfokus pada hal-hal yang sifatnya tidak produktif. Paling tidak hanya ada contoh dari Komisi 1 DPR RI. Target prolegnas, ini baru bulan Maret, kita ada target prolegnas 2015, kita udah full. 2 sudah diundangkan oleh Komisi 1. Jadi sudah jelas paling tidak hasil kita Komisi kerja. 1? Ya, Dan kita kalau sudah komisi kerja. lain belum ada hasilnya, itu berarti karena individu-individunya atau karena Dari apa? komisi dan pada dasarnya kesadaran masing-masing individu yang ada di komisi tersebut. Jadi kalau misalnya soal kerja, kita kerja rapat sampai malam dan menghasilkan 2 undang-undang sampai bulan Maret. Ini kita sedang bicara perorangan atau fraksi. Kalau kemudian fraksi dan komisi, nanti tanggal 9 Desember itu akan ada pilkada serentak. Dan itu hasil Komisi 2. Jadi ada hasilnya? Ada hasilnya. Ada hasilnya. Tapi harusnya bisa lebih maksimal kalau tidak ada ribut-ribut panjang kemarin. Itu pertama. Terus kedua tentang wakil rakyat atau wakil partai. Tanggapi interupsi tadi, Ya, Bang? tentang wakil. Sederhana saja, gampang. Rakyat itu siapa? Rakyat itu menjadi nyata kapan? Rakyat itu menjadi nyata kalau dia berorganisasi. Organisasi tertinggi adalah partai di bawah negara. Bagaimanapun juga itu harus kita pahami. Kalau kita bicara level organisasi dari forum sampai negara, di bawah negara organisasi tertinggi adalah partai. Ada Jadi yang mau tidak bisa kita menanggapi? dikotomikan. Interupsi. Mas Krisna Mukti, silakan. Meluruskan aja, selama 6 bulan kita bekerja dan masa tidak aktifnya itu 2 bulan, saya nggak setuju kalau kita dibilang tidak melakukan apa-apa gitu, karena seperti saya berusaha untuk kreatif dan berusaha untuk inovatif dengan selalu seperti misalnya turun ke dapil setiap minggu dan saya selalu membuat kegiatan di dapil. Jadi Misalnya apa kegiatannya? saya melakukan pelatihan industri kreatif di dapil saya, Oke. gitu. Dan saya juga sudah mulai membuat rumah aspirasi. Saya sudah mulai membangun dan saya juga sudah mulai mencanangkan ada semacam program-program untuk mendidik anak-anak PAUD dan sekolah dasar. Dan itu saya lakukan semuanya di saat kemarin pada vakum dan saya rasa itu satu hal yang kreatif. Jadi kalau dibilang kita tidak kreatif, salah juga. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Termasuk cara mencuci piring yang benar gitu ya. 31 kali 36 miliar kali 4 bulan, itu 125,44 miliar. Berat ya? Saya usul boleh nggak sumbangin aja ke Persib lah, siapa tuh juara lagi.